Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 7, kami di sini akan membahas materi konsep pembelajaran yang akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Mari kita simak materi bersama-sama. Hakikat belajar. Belajar merupakan aktivitas yang disengaja dan dilakukan oleh individu agar terjadi perubahan kemampuan diri. Dengan belajar, anak yang tadinya tidak mampu melakukan sesuatu menjadi mampu melakukan sesuatu, atau anak yang tadinya tidak terampil menjadi terampil. Belajar menurut Gagne 1984 adalah suatu proses di mana suatu organisme berubah perilakunya sebagai akibat pengalaman. Dari pengertian tersebut terdapat 3 unsur pokok dalam belajar, yaitu proses, perubahan perilaku, dan pengalaman. Yang pertama yaitu proses. Belajar adalah proses mental dan emosional atau proses berpikir dan merasakan. Seorang dikatakan belajar apabila pikiran dan perasaannya aktif. Aktivitas perasaan dan pikiran itu sendiri tidak dapat diamati oleh orang lain, akan tetapi dirasakan oleh pribadi yang bersangkutan itu sendiri. Guru tidak dapat melihat aktivitas pikiran dan perasaan siswa. Guru hanya melihat dari kegiatan siswa sebagai akibat adanya pemikiran dan perasaan. Yang kedua yaitu perubahan perilaku. Hasil belajar akan tampak pada perubahan perilaku individu yang belajar. Seorang yang belajar akan mengalami perubahan perilaku sebagai akibat kegiatan belajarnya. Perubahan perilaku sebagai hasil belajar diklasifikasikan menjadi 3 domain, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Domain kognitif meliputi perilaku daya cipta, yaitu berkaitan dengan kemampuan intelektual manusia, antara lain kemampuan mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi. Domain afektif berkaitan dengan perilaku, daya rasa atau emosional manusia, yaitu kemampuan menguasai nilai-nilai yang dapat membentuk sikap seseorang. Domain psikomotor berkaitan dengan perilaku dalam bentuk keterampilan-keterampilan motorik atau gerakan fisik. Yang ketiga yaitu pengalaman. Belajar adalah mengalami, dalam arti bahwa belajar terjadi karena individu berinteraksi dengan lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Lingkungan pembelajaran yang baik ialah lingkungan yang merangsang dan menantang siswa untuk belajar. Belajar dapat dilakukan melalui pengalaman langsung maupun pengalaman tidak langsung. Siswa yang melakukan eksperimen adalah contoh pengalaman belajar langsung. Sedangkan siswa yang mendengarkan penjelasan guru adalah contoh belajar melalui pengalaman tidak langsung. Belajar merupakan suatu proses interaksi antara berbagai unsur yang berkaitan. Unsur utama dalam belajar adalah individu sebagai peserta belajar, kebutuhan sebagai sumber pendorong, situasi belajar yang memberikan kemungkinan terjadinya kegiatan belajar. Dengan demikian, manifestasi belajar dinyatakan dalam bentuk perubahan tingkah laku. Hakikat pembelajaran. Istilah pembelajaran merupakan perkembangan dari istilah pengajaran dan istilah belajar mengajar yang dapat kita perdebatkan atau abaikan saja, yang penting makna dari ketiganya. Pembelajaran adalah suatu upaya yang dilakukan seorang guru atau pendidik untuk membelajarkan siswa yang belajar. Landasan konsep pembelajaran. A. Filsafat secara filosofis belajar berarti mengingatkan kembali kepada manusia mengenai makna hidup
yang bisa dilalui melalui proses meniru, memahami, mengamati, merasakan, mengkaji, melakukan, dan meyakini suatu kebenaran sehingga semuanya memberikan kemudahan dalam mencapai segala yang dicita-citakan manusia. B. Psikologis perilaku manusia bisa berubah karena belajar. Akan tetapi, apakah manusia memahami perilakunya sendiri atau menyadari dia harus berperilaku seperti apa jika berada atau dihadapkan dalam situasi dan kondisi yang berbeda? C. Sosiologi melalui belajar, individu bisa mempelajari lawan bersosialisasi, teman hidup bersama, dan mampu membangun masyarakat sampai dengan negara dan bangsa. D. Komunikasi. Dalam prakteknya, proses belajar atau pembelajaran akan menghasilkan suatu kondisi di mana individu, dalam hal ini siswa dan guru, siswa dengan siswa ataupun interaksi yang kompleks, sekalipun pasti akan ditemukan suatu proses komunikasi. E. Teknologi. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran akan menjembatani minat siswa, sehingga pembelajaran lebih akomodatif dan menyenangkan, sehingga pada gilirannya akan meningkatkan kualitas pembelajaran. Proses pembelajaran. 1. Persiapan, preparation. Tahap persiapan berkaitan dengan mempersiapkan peserta untuk belajar. Tanpa itu, pembelajaran akan lambat dan bahkan dapat berhenti sama sekali. 2. Yaitu latihan. Tujuan tahap pelatihan adalah membantu persiapan belajar, menginteraksikan dan menyerap pengetahuan dan keterampilan baru dengan berbagai cara. Kemudian ada penyampaian, presentation. Tahap penyampaian dalam siklus pembelajaran dimaksudkan untuk mempertemukan peserta belajar dengan materi belajar yang mengawali proses belajar secara positif dan menarik. Kemudian yang terakhir ada menampilkan hasil atau performance. Tujuan tahap penampilan hasil adalah membantu peserta belajar menerapkan dan memperluas keterampilan baru mereka pada pekerjaan, sehingga hasil belajar akan melekat dan menampilkan akhir akan meningkat. Selanjutnya, hasil belajar dari pembelajaran. Sebagaimana yang dikemukakan oleh UNESCO, ada 4 pilar hasil belajar yang diharapkan dapat dicapai oleh pendidikan, yaitu learning to know, learning to be, learning to live together, and learning to do. Sementara itu, dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan atau sering disebut KTSP, hasil belajar dirumuskan dalam bentuk kompetensi yang terdiri dari kompetensi akademik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi vokasional. Keempat kompetensi tersebut harus dikuasai siswa sehingga menjadi pribadi yang utuh dan bertanggung jawab. Secara umum, hasil belajar siswa dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari 1. Faktor fisiologis atau jasmani individu, baik bersifat bawaan maupun yang diperoleh dengan melihat, mendengar, struktur tubuh, cacat tubuh, dan sebagainya. Yang kedua, faktor psikologis, baik yang bersifat bawaan maupun keturunan, yang meliputi 1. Faktor intelektual terdiri atas faktor potensial yaitu inteligensi yang kuat, dan yang kedua faktor aktual yaitu kecakapan nyata dan prestasi. Yang kedua faktor non-intelektual yaitu komponen kepribadian tertentu seperti sikap, minat, kebiasaan, motivasi, kebutuhan, konsep diri, dan sebagainya. Yang ketiga faktor kematangan baik fisik maupun psikis.
Kemudian faktor eksternal. Faktor eksternal terdiri dari satu faktor sosial yang terdiri atas satu faktor lingkungan keluarga, faktor sekolah, faktor lingkungan masyarakat, dan faktor kelompok. Yang kedua, faktor budaya seperti adat istiadat, ilmu pengetahuan dan teknologi, kesenian dan sebagainya. Yang ketiga, faktor lingkungan fisik seperti fasilitas rumah, fasilitas belajar, iklim dan sebagainya. Dan yang keempat, spiritual atau lingkungan keagamaan. Selanjutnya, motivasi menuju hasil proses pembelajaran. Pengaruh motivasi di sini adalah motivasi baik internal maupun eksternal terhadap hasil belajar yang dimaksud. Menurut Hildegard, motif merupakan tenaga penggerak yang mempengaruhi kesiapan untuk memulai melakukan rangkaian kegiatan dalam suatu perilaku. Menurut jenisnya, motif dibedakan menjadi motif primer dan motif sekunder yang dikutip oleh Syamsuddin tahun 1990. Motif primer atau motif dasar menunjukkan kepada motif yang tidak dipelajari, yang sering juga digunakan istilah dorongan atau drive. Sedangkan untuk motif sekunder sendiri menunjukkan kepada motif yang berkembang dalam diri individu karena pengalaman dan dipelajari. Ke dalam golongan yang termasuk satu, takut yang dipelajari atau learning first, lalu yang kedua, motif-motif sosial atau ingin diterima, dihargai, konformitas, afiliasi, persetujuan, status, merasa aman, dan sebagainya. Lalu yang ketiga, motif-motif objektif dan interest atau eksplorasi, manipulasi, dan minat. Yang keempat, maksud atau purpose dan aspirasi. Lalu yang kelima, motif berprestasi atau achievement motif. Selanjutnya adalah kesimpulan. Pembelajaran merupakan suatu proses interaksi antara komponen-komponen sistem pembelajaran. Konsep dan pemahaman pembelajaran dapat dipahami dengan menganalisis aktivitas komponen pendidik, peserta didik, bahan ajar, media, alat, prosedur, dan proses belajar. Konsep awal dalam memahami pembelajaran ini dapat dipandang dari apa itu belajar. Perubahan dan munculnya beberapa konsep dan pemahaman tentang belajar merupakan suatu bukti bahwa pembelajaran adalah proses mencari kebenaran, menggunakan kebenaran, dan mengembangkan untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan hidup manusia, khususnya yang berhubungan dengan upaya mengubah perilaku, sikap, pengetahuan, dan pemaknaan tentang tugas-tugas selama hidupnya. Dalam proses pembelajaran, terdapat unsur-unsur yang akan menghasilkan hasil belajar. Melalui hasil belajar inilah, maka pembelajaran bisa berkelanjutan sehingga segala sesuatu yang dibutuhkan manusia akan terpenuhi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila dalam menyampaikannya materi terdapat kekurangan ataupun kesalahan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.